Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faqala al-musannifu rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Kemarin pada bulan lalu kita membicarakan tentang awal daripada pertemuan kita, yaitu berkisar tentang keutamaan ilmu agama dalam mempelajarinya, dan juga mereka-mereka yang diberikan daripada keutamaan ilmu tersebut menduduki tempat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan tingginya derajat. Jadi beberapa derajat yang besar yang dikatakan oleh Ibn Abbas dalam pentafsiran ini ayat. Beliau mengatakan dalam pengangkatan derajat itu yang diperuntukkan Allah kepada orang-orang yang beriman dan berilmu di hari kiamat sampai 700 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang lain itu 500 tahun perjalanan waktu akhirat. Kemudian pengarang kitab ini melanjutkan, qultu وذلك لأن العلم أساس العبادات ومنبع الخيرات كما أن الجهل رأس كل شر وأصل جميع البليات. Dia mengatakan bahwasanya kenapa sampai demikian keutamaan ilmu itu sangat begitu tinggi, karena ilmu itu adalah merupakan dasarnya ibadah. Jadi seseorang beribadah itu tentunya karena ilmu, bukan dikarenakan ikut-ikutan. Oh, kenapa kamu sholat? Karena bapak saya, ibu saya sholat. Bukan begitu. Jadi tentu dasarnya dengan ilmu. Wa manba'ul khairat, dan sumber daripada kebaikan. Orang akan mengenal halal haram, hak batil, benar atau salah, itu tentunya dengan ilmu agama. Jadi sumber daripada kebaikan. Kama annal jahla, sebagaimana kebodohan itu kebalikan daripada ilmu, ra'su kulli syarr, adalah pangkal daripada keburukan. Ketika ada orang yang mungkin tidak mengerti akan kesalahan, akan keharaman, akan kebatilan, bisa jadi sebabnya adalah ketidaktahuannya terhadap perkara demikian. Maka dikatakan ketidaktahuan atau kebodohan itu adalah pangkal daripada segala kerusakan. Wa aslu jami'il baliyat. Nah, kalau sudah rusak, salah dalam berbuat, menentukan dan lain sebagainya, atau bertindak, tentu di situ ada bala ya Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena tidak mungkin tentunya asbab itu sekonyong-konyong terjadi tanpa ada sebabnya. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, tentu kami akan bukakan pintu-pintu, lafatahna alaihim barakat, pintu-pintu keberkahan, bukan barokah, tapi itu jamak. Jadi barokah adalah bentuk muannas, jamaknya jamak muannas salim. Barakat, banyak keberkahan dari segala penjuru. Jadi segala penjuru. Walakin kazzabu, tapi banyak sekali daripada hamba-hambaku itu mendustakan daripada syariat, mendustakan perintah, mendustakan daripada ajakan-ajakan dari Allah dan Rasul tentunya. Yang terjadi apa? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami berikan mereka
balasan, ya bentuk balasan adalah turunnya bencana, turunnya bala dengan apa yang mereka perbuat. Nah, kalau dalam minggu-minggu ini kita dikejutkan dengan berita-berita seperti di Cianjur gempa, banyak menelan korban jiwa, kemudian disusul di Garut, disusul juga letusan daripada Gunung Semeru di Lumajang, kemudian tidak sampai di situ, di Jember kemarin juga, kemarin pagi sampai terasa di Bali dan lain sebagainya. Ya, tentunya semua ada sebab, ada sebab. Nah, di antara asbab yang menjadikan itu ya karena jauhnya kita daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa jadi asbab-asbab yang demikian bukanlah mungkin bentuk daripada perbuatan dari kampung setempat atau apa sebagainya, tapi kalau sudah bencana bala karena ulah daripada satu dua orang itu, maka merata semuanya. Idza nazalal bala ya'um, kalau udah turun daripada bencana itu semuanya kena, yang soleh kena, yang taat kena, yang ahli ibadah pun kena. Nah, jadi seperti itu. Tidak mungkin tanpa ada asbab ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada ujiannya serta daripada balanya. Nah, dasar itu semua tentunya karena kita melakukan hal yang salah keliru disebabkan juga karena ketidaktahuan kita terhadap ilmu yang kita harus lakukan. Kita mau sholat, kita tapi tidak tahu syarat rukunnya sholat. Kita tidak tahu daripada awal permulaan sholat, dari bab taharahnya, dari bab wudhunya, bab usulnya, bab mandinya, sampai kepada masuk ke dalam sholatnya, rukun-rukun sholat, syarat sah sholatnya. Mungkin kita tidak kenal dengan itu semua. Bagaimana ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan wa kullu man bighairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Perkara yang kita lakukan, segala perintah, bentuk-bentuk anjuran dari Allah dan Rasulnya, bahkan larangan sekalipun, kalau kita melakukan tanpa ada dasar ilmu, dikatakan a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi. Makanya kita dituntut untuk belajar, untuk ngaji, ya kan, supaya menghilangkan ketidaktahuan pada diri kita, sehingga kita melaksanakan amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu sesuai dengan standarnya, sesuai dengan aturan-aturannya. Jadi tidak keliru, tidak salah. Kemudian qala Sinul Habib Imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi al-jahlu asru kulli syar wa mansha' kulli dharar wa huwa wa ahluhu dakhilun fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unah wa mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'aliman wa muta'alliman. Pengarang kitab ini yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit memasukkan daripada makolahnya, perkataan dalam buku ini, dalam kitab ini, perkataan Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan bahwasanya kejahilan itu, ketidaktahuan itu yang dimiliki oleh seseorang adalah pangkal daripada segala keburukan, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Wa man sya' kulli dharar, dan penyebab daripada semua keburukan, dari hal-hal yang berbahaya akan menimbulkan itu semua. Wa huwa wa ahluhu dakhilun fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unah. Dan orang yang tentunya tidak memiliki ilmu alias jahil, ya, itu masuk kepada umumnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'aliman wa muta'alliman. Dunia ini dikatakan mal'unah. Mal'unah itu jauh daripada rahmat Allah. Mal'un, terkutuk. Terkutuk itu jauh dari rahmat Allah. Mal'unun ma fiha, jauh dari rahmat Allah yang ada di alam kehidupan dunia, kecuali zikrullah. Kalau kita isi di alam kehidupan dunia itu dengan mengingat Allah. Wa ma walahu, dan apa-apa yang semisalnya. Artinya ya dengan berzikir, kemudian membaca Al-Quranul Karim,
kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu, kemudian duduk dengan orang-orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah, berbicara akan hal-hal yang baik. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu pernah mengatakan begini, laula suhbatul akhyar wa munajatuhu ta'ala bil ashar ma ahbabtu baqa fi hadzal dar. Kalau bukan karena punya teman-teman yang baik, teman duduk yang bagus, yang sekiranya mengajak kepada kebaikan, ceritanya cerita yang baik, yang mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kalau bukan karena adanya munajat kepada Allah di tengah malam, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, rasanya kata beliau tidak betah hidup di dunia itu. Karena ada perkara-perkara yang demikian yang menjadikan beliau itu betah. Kenapa? Karena isinya kehidupan ini, cerita-ceritanya, judulnya itu tidak menyenangkan, ya kan? Artinya ya ada berbicara ngumpat orang, berbicara jelekkan orang, ceritanya cerita hanya membanggakan dirinya saja, kemudian perkara-perkara dunia yang sekiranya kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Isinya demikian. Apalagi nanti kalau sudah musim-musim politik, ya kan? Saling sikut sana, sikut sini, cerita sana, cerita sini. Musim bola saja ribut sudah. Apalagi musim politik, ya kan? Nah, ini menurut orang-orang mugarrabin, orang-orang yang apa namanya, yang memang hatinya terpaut kepada Allah, yang dikatakan, yang pernah kita baca sejarah mereka itu sampai 1 detik saja kalau mereka ini lupa dengan Allah, ya kan, hatinya lalai gitu, tobatnya itu 40 hari, istighfarnya 40 hari. Nah, mereka mengatakan apa? Perkara-perkara mubah yang kita lakukan itu, mereka mengatakan begini, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Menurut perbuatan kita atau yang kita lakukan itu baik, ya kan? Tapi menurut orang-orang mugarrabin yang waktunya hanya dilakukan untuk bermanfaat dan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, jadi perkara mubah yang kita lakukan itu perkara tidak baik, kata mereka. Karena apa? Karena membuang-buang waktu saja. Seharusnya waktu kita gunakan semata-mata berorientasi untuk nilai-nilai ubudiyah, nilai-nilai pendekatan diri kepada Allah. Jadi kalau kita misalnya kan biasa mubah itu perkara yang boleh kita lakukan dan boleh ditinggalkan. Cerita bola di warung kopi yang penting nggak ngumpat orang, boleh nggak? Boleh, ya kan? Boleh. Tapi menurut orang-orang yang dekat dengan Allah, yang hatinya terpaut kepada Allah, yang orientasinya tidak mau hilang kecuali hanya untuk mencari ridho Allah, berbicara kecuali untuk cari ridho Allah, kemudian berbuat, melangkahkan kakinya semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Ya, apapun bentuknya, pekerjaankah, macam ibu-ibu masak, ya kan, ya semuanya mencari ridho Allah. Itu yang ingin dia lakukan, seperti itu, ya kan, memelihara anak kan mencari ridho Allah. Nah, yang tadi yang dikatakan duduk cerita-cerita apa sebagainya di warung kopi, cerita politik, cerita apa, kan tidak keliru. Yang penting tidak ngumpat orang, tidak ngatai orang, tidak gibahnya orang, ya kan, benar itu. Artinya tadi malam Meksiko sama Spanyol, apa namanya, Maroko sama Spanyol menang, Spanyol 3-1 ya. Seperti itu. Salah enggak? Enggak salah. Tapi menurut daripada orang-orang mugarrabin salah. Kenapa? Karena sudah membuang-buang waktunya, sudah menghabiskan waktunya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang dikatakan apa namanya, ad-dunya mal'una, itu mal'un ma fiha. Jadi jauh dari rahmat dengan apa yang ada isi dari dunia ini, jauh, ya kan, kecuali zikir kepada Allah wa mawalahu dan semisalnya, baca Quran, baca apa, itu yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang mengajarkan ilmunya, orang yang mengerti ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmunya, wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu agama seperti antum semua sekarang ini, seperti saya, seperti antum. Nah, ini dikecualikan daripada mal'un tersebut, jauh dari rahmatnya Allah, dikecualikan, ya kan. Nah, jadi termasuklah apa namanya, orang-orang yang memang
mendapatkan alias mendapatkan rahmat Allah, ya kan. Lawan daripada mal'un itu ya artinya ya mendapatkan daripada cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Imam Ali mengatakan la adu a'da minal jahal wal mar'u adu ma jahil. Tidak ada musuh, kata beliau, yang paling berbahaya kecuali kebodohan. Kecuali kebodohan. Tidak ada musuh yang paling berbahaya kecuali kebodohan. Kenapa? Ya karena memang kebodohan yang kadang-kadang ada pada diri seseorang yang tidak mengenal kebaikan sehingga kita terjerumus kepada kerusakan. Ya. Kemudian wal mar'u adu ma jahil. Wal mar'u, dan seseorang itu adu ma jahil. Artinya akan menjadi musuh, seseorang akan menjadi musuh dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Misalnya kita tidak tahu dengan sesuatu perkara sampai akhirnya kita melakukan perkara tersebut, akhirnya karena dengan melakukan perkara tersebut kita berdosa. Ini musuh ini, ya kan? Ini yang merusak kita, perkara tersebut yang merusak kita. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita terhadap perkara tersebut sampai akhirnya kita lakukan. Ketika kita lakukan perkara yang sudah dilarang oleh Allah karena tidak ada pengetahuan dalam diri kita itu tidak boleh, akhirnya kita mendapatkan dosa. Maka dikatakan al-mar'u wal mar'u aduun ma jahil. Seseorang itu musuhnya apa yang dia tidak ketahui. Wal jahilu waqi'un fi tarki ta'at wa fi'lil ma'asi sya'a am aba. Fa innahu la yadri ayu syai'in ta'ah allati amarahu Allah bi fi'liha wala ayu syai'il ma'asiyatu allati nahahu Allah an irtikabiha. Wala yakhruju min dhulumatil jahal illa biduril ilm. Maka dikatakan kebodohan itu, orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui, tidak ngerti ilmu agama, maksudnya mungkin bahasanya agak apa namanya, kalau kita bodoh seperti itu kan agak kasar gimana ya. Orang yang tidak mengerti ilmu agama, jahil. Waqi'un fi tarki ta'a wa fi'lil ma'asi. Tentu dia akan berada dalam meninggalkan ketaatan dan dalam melakukan kemaksiatan. Sya'am abah, baik dia kehendaki maupun dia tidak kehendaki, pasti dia akan terdorong untuk melakukan demikian. Kenapa? Karena memang tidak mengerti ilmunya, tidak mengerti daripada hukum-hukumnya. Fa innahu la yadri ayu syai'in at-ta'atul lati amarahu Allah bi fi'liha. Karena dia tidak pernah tahu taat apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Bentuknya bagaimana? Konsekuensinya apa? Dia tidak ngerti itu. Wala ayu syai'in al-ma'siyah allati nahahu Allah an irtikabiha. Dan dia tidak juga mengetahui maksiat apa yang dilarang oleh Allah untuk supaya dia jauhi. Wala yakhruj min dhulumatil jahal illa biduril ilm. Dan tidak bisa untuk keluar daripada kegelapan kebodohan kecuali dengan cahaya ilmu. Tidak ada jalan lain. Makanya harus belajar. Maka daripada itu Nabi menganjurkan kita itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi laki-laki dan wanita yang muslim serta muslimah. Ya. Jadi menuntut ilmu tidak ada sunnahnya dalam menuntut ilmu agama itu. Artinya wajib hukumnya karena kita berhadapan dengan syariat. Walillahi darrus Syekh Ali bin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu haitsu yaqul, beliau Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, beliau mengatakan al jahlu narun lidinil mar'i yuhriguhu wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Kebodohan adalah merupakan daripada api bagi seseorang, bagi agamanya seseorang yang akan membakar daripada agamanya. Kita punya agama Islam dengan konsekuensi yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita tidak mengetahui, nanti kita ini yang menjadi kebodohan itulah yang akan membakar kita dari ketidaktahuan kita terhadap ilmu agama. Wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Dan ilmu adalah merupakan air yang akan menyirami menyirami api tersebut, yang akan memadamkan daripada api tersebut. Maka tidak ada lain kecuali dengan ilmu agama. Nah, dalam tingkatan ilmu tersebut tentunya itu ada tingkatan. Ketika seseorang itu di dalam kehidupan ini ada memiliki daripada
tahapan dan tingkatan berbagai jenis manusia itu, sehingga Al-Imam Khalil bin Ahmad beliau mengatakan anna al-rijalu arba'atun, seseorang itu terbagi menjadi 4. Jadi kita hidup ini Pak terbagi menjadi 4. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uhu. Ada orang dia punya ilmu, dia sadar dirinya punya ilmu, maka orang itu fadzalika alimun, itu orang dikatakan orang alim. Fattabi'uhu, ikuti dia. Jadi dia punya ilmu, dia sadar dirinya punya ilmu, beban ilmu itu dia ajarkan yang ada pada dirinya, dia sampaikan kepada orang pengetahuannya, dia peduli dengan masyarakatnya, dia sampaikan ilmu tersebut. Nah, orang ini dikatakan orang alim. Fattabi'uhu, ikuti dia. Ada golongan kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika ghafilun fa'iqiduhu. Ada orang yang dia itu punya ilmu, namun dia tidak pernah sadar dirinya punya ilmu. Ada orang berbuat begini, dia diam, tidak mau ambil pusing, bukan urusan saya, masa bodoh dan sebagainya. Tapi dia punya ilmu, dia ngerti hukum-hukum fikih, dia ngerti hukum-hukum syariat halal haramnya, tapi dia tidak mau peduli. Ada yang seperti itu. Itu dikatakan apa? Ghafilun, orang yang lalai. Tugas kita yang tahu, fa'iqiduhu, karena dia lalai ya bangunkan, sadarkan, kamu ini kan punya ilmu, bantu dong kami. Bantulah tuh masyarakat ente, banyak yang tidak tahu wudu, tidak tahu tata cara sholat yang benar, tidak tahu halal haram. Tolonglah ente dirikan majelis di rumahnya apa sebagainya, baik apa namanya, kemudian ajari kami. Nah, itu tugas kita memberitahu kepada mereka, ya kan? Itu golongan kedua. Ada golongan yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsidun fa'arsiduhu ay fa'allimuhu. Ada orang dia tidak punya ilmu, tapi dia tahu dirinya tidak punya ilmu, dia tahu diri, dia mau belajar, datang jauh-jauh dari rumahnya untuk ngaji, dan tidak mau bermalas-malasan, tidak mau menganggap dirinya itu apa namanya gimana, ya kan, menganggap dirinya memang butuh ilmu karena dia sadar dirinya tidak punya ilmu. Mau datang, mau duduk di masjid, mau duduk di majelis, mau duduk di langgar, menanti guru, mencari guru. Nah, orang seperti ini mustarsidun, orang yang butuh petunjuk. Tugasnya kita yang tahu, fa'arsiduhu, arahkan dia kepada jalan yang baik. Oh, itu di sana ada majelis, itu di sana ada apa namanya, ada langgar atau musola atau masjid yang menggelar daripada majelis ilmu atau kajian ilmu. Hari ini jam sekian, diarahkan seperti itu, ya kan? Farsiduhu. Nah, golongan yang keempat ini parah ini. Ada berbahasa medsosnya itu parah ya kan? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia itu tidak punya ilmu, Pak, Bu. Tidak tahu, tapi dia tidak pernah merasa dirinya tidak tahu. Dia merasa dirinya benar, ya. Merasa dirinya betul. Kalau dia itu apa namanya dinasehati, diberikan pandangan, diberikan apa, orang lain yang salah, ya kan, nyalahkan orang lain. Nah, orang itu dikatakan jahilun fatrukuhu, maka jauhi dia, karena kita pun bicara sama orang itu tidak bakal betul. Imam Syafi'i mengatakan idza nataqa as-safihu fala tujibhu wa khairu ijabatihi sukutu. Kalau ada orang yang, bahkan Imam Syafi'i itu mengatakan safi bukan jahil lagi. Safi itu apa? Orang yang dungu katanya, bukan jahil. Kalau jahil dia mungkin mau belajar, tapi kalau safi, dungu itu repot, ya kan? Kalau ada orang yang dungu, kata beliau, berbicara, mendebatmu atau berargumen denganmu, jangan dijawab. Fa khairu ijabatihi as-sukutu, dan sebaik-baiknya jawaban bagi orang yang dungu itu ya diam. As-sukut, diam sudah. Kalau tidak mampu dengan ocehan dia, ya lari keluar. Ya ibu-ibu ya, kadang-kadang kita kalau bicara, kemudian apa namanya berargumen di tetangga apa sebagainya, ada orang yang mintari kita, lebih pintar daripada kita, padahal tidak punya dasar ilmu, maunya mau menang terus, ya kan? Tidak mau apa namanya dia itu disalahkan atau dikelirukan, tidak mau dia. Nah, kalau kita mendapatkan ciri-ciri seperti itu, ya sudah, diam aja. Kalau kita tidak sanggup,
fatrukuhu, tinggalkan. Ya kan? Kalau sifatnya apa namanya yang kira-kira mengatai orang, ngumpat orang, menggibah orang, atau menjauhkan pembicaraannya dari kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan, ya sudah tinggalkan, nggak ada manfaatnya. Kalau kita tidak mampu, ya kan, takut ada apa-apa sebagainya. Nah, ini yang dipesankan oleh Al-Khalil bin Ahmad, Al-Imam Khalil bin Ahmad, demikian. Kemudian sampai di sini mungkin ada pertanyaan yang dapat saya jawab apa sebagainya yang kita diskusikan, silahkan. Karena kita diminta kemarin itu mungkin 20 menit sampai setengah jam kita kajian ilmu, kemudian setelah itu ada session tanya jawab, ya kan. Mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan. Ya. Ini saya bingung dari tadi di keluarga itu ada 2 orang meninggal, 2 kali meninggal. Jadi pas jadi paling apa yang dapat lupa ini maksudnya bukan bahagia lain apa suku anak suku itu berkeluarga. Tapi sebelum mencapai baik kain itu lepas. Kain kafannya apa kain mandi itu? Terus disinggung kan, bukan sampai kepada itu 2 kali pas dikuburkan ada orang ahli orang dari kubur, dulu dan kuburan dia mengambil tanah yang dia kubur orang perempuan wanita ini katanya. Jadi ada sesuatu di situ. Kenapa? Kamu tidak tahu masalah agama. Jadi ada urusan di situ. Iya. Artinya ada 2 hal tadi itu. Yang meninggal perempuan, yang ketika dimandikan apa namanya kain pemandiannya lepas dan mungkin dilihat oleh apa namanya sekelilingnya apa sebagainya, dan kemudian ketika dikuburkan yaitu ada seseorang yang memberikan daripada tanah yang demikian, ya kan. Nah, makanya kita itu ketika memandikan mayit apa sebagainya, ya baik itu laki maupun perempuan, maka segala sesuatunya dipersiapkan dan juga harus dijaga segala kemungkinan yang terjadi. Jadi segala kemungkinan yang terjadi harus dijaga, karena ketika mereka yang sudah meninggal dunia itu sama seperti kita yang hidup, ya kan, sama seperti kita yang hidup. Mereka punya hak untuk dihormati, mereka punya hak untuk dihargai, dan mereka memiliki daripada hak untuk kita jaga segala kemungkinan, yaitu auratnya dan lain sebagainya. Karena kedudukan mayit ya seperti apa namanya haknya orang yang mayit seperti orang yang hidup. Bahkan pernah terjadi di zamannya Imam Malik, itu ada seorang wanita yang memandikan mayitnya wanita juga. Mohon maaf, kebetulan wanita itu yang meninggal itu adalah yang dikenal di kampung itu sebagai PSK, ya. Kemudian wanita yang mandikan ini nyeloteh, ya. Kamu ini sudah banyak nyusahkan orang, katanya. Mohon maaf, sampai ibu-ibu mohon maaf ya, sampai kemaluannya itu ditepuk. Gini, kamu itu nyusahkan orang, katanya. Sudah banyak bikin malu warga di sini. Akhirnya tangannya tersebut melekat kepada kemaluan perempuan itu. Sampai semua ditanya gimana hukum, dan tidak bisa dia ini mayit sudah mau dikafankan. Saya cerita sedikit biar jadi pelajaran bagi kita, jadi pelajaran. Kemudian apa namanya, ada yang mengatakan haknya mayit ini mereka apa namanya sama dengan orang yang hidup apa sebagainya, ya kan. Bahkan kalau orang yang hidup kita bisa minta maaf sama dia. Kalau yang mayit kita sudah meninggal tidak bisa, ya sudah potong aja tangannya orang yang hidup, ya seperti itu kan. Oh, dia tidak setuju, ya kan, karena mayit sudah meninggal, sudah putus apa sebagainya, potong aja, maaf maluannya apa sebagainya. Akhirnya berdebat, sampailah kepada berita itu ditanyakan kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, yaitu apa namanya gurunya Imam Syafi'i, ya, Imam Malik. Akhirnya begitu ditanya,
ibu kamu datang, ini ulama-ulama ustadz-ustadznya itu datang, itu tanyakan kepada ibu itu apakah dia punya bukti ketika mengatakan demikian, menuduh si mayit itu melakukan demikian. Oh enggak, hanya isu yang beredar saja, dan memang dikenal seperti itu, ya kan. Bayangkan tuh Pak, walaupun sudah dikenal ataupun memang viral sudah beritanya, apa kata Malik, harus dia menghadirkan 4 saksi yang menyatakan hal yang demikian. 4 saksi baru bisa menyatakan demikian, itu seperti itu. Nah, karena dia tidak bisa menghadirkan, maka inilah hukumannya diberikan oleh Allah, namanya qazaf, artinya menuduh orang berbuat zina, ya kan, namanya qazaf. Kemudian apa hukumnya qazaf ini? Dia harus dijilid, dicambuk, ya kan, dicambuk karena menuduh dengan 80 cambukan, ya kan. Akhirnya dicambuk, mau tidak mau dicambuk ibu ini, dicambuk, cambuk, ya kan. Akhirnya lepaslah setelah hitungan 80. Imam Malik mengatakan bahwasanya tidak boleh untuk berbuat sesuatu kepada orang yang sudah meninggal, ya kan. Hal yang demikian memang haknya mereka seperti haknya orang yang hidup. Nah, maka setelah itu dikatakan la fatwa ba'da Malik, tidak ada fatwa setelah Malik, artinya kedudukan daripada keilmuan daripada beliau yang sangat luar biasa. Yang saya ingin ceritakan bahwasanya segala kemungkinan pasti akan terjadi ketika kita menjadi orang yang dipercaya untuk mengurus fardu kifayah. Tentunya kita harus persiapkan segala-galanya jangan sampai hal itu terjadi, ya kan. Kalau sudah terjadi, apa yang dosa? Kita yang meninggal ya sudah, dia sudah tidak ada tanggung jawab lagi, kita yang menanggung beban ini, ya kan. Kita yang menanggung beban. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ketika berada di kuburan tadi bahwasanya dikasihlah tanah, di apa sebagainya, la aslalahu, itu tidak ada asal dasarnya dalam dalam syariat kita, ya kan. Artinya yang demikian ya jangan kita melakukan hal itu, ya kan. Jangan melakukan hal yang demikian. Itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Ya, kita menyikapi artinya ya sudah, daripada timbulnya pertengkaran apa sebagainya, ya memang harus kita bicarakan, ya kan. Yang paling baik ya jangan sampai di dalam penguburan tadi kita mencegah kita berdebat apa sebagainya. Cukup kita mencegah di saat mungkin ada orang tidak mau, ya sudah, memang ahli warisnya yang harus kita yang bertahan, ya kan. Misalnya keluarganya yang mencegahnya dari jangan lakukan seperti itu, ini keluarga saya, ya kan. Demikian. Jadi untuk si mayitnya enggak ada apa-apa. Jadi tidak ada mengalami dosa apapun, tidak, ya kan, karena segala amalnya sudah terputus tentunya, ya kan, kecuali apa yang dibawanya itu ilmu yang diamalkan, anak yang soleh, kemudian amal jariahnya, ya kan, ilmu yang bermanfaat, ya kan, anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat tadi itu. Kalau untuk si mayitnya tidak apa-apa, ya kan. Ada yang lain? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apakah bila seseorang yang berilmu nanti tidak mempunyai adat dan agama yang baik? Itu pertama. Yang pertama. Yang kedua, ini masalah Tidurnya seorang dari dari orang lain yang memelihara hati lebih utama daripada ibadah orang yang buruk yang tidak memanfaatkan adat beribadah. Apa maksud makna dari sabda Rasulullah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika ada orang alim yang memiliki ilmu, kemudian dia tidak punya akhlak, tidak punya adab dan lain sebagainya, ya kan, maka tidak ubahnya, mohon maaf, ya seperti iblis. Artinya iblis itu alim Pak, iblis itu alim, bahkan lebih alim dikatakan daripada malaikat, ya seperti itu. Ketika dia tidak mau untuk mendengarkan daripada ajakan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, bukan berarti sujud kepada manusia, tidak. Dalam ayat tersebut yang kita harus patuhi, kita harus pahami adalah bentuk taatnya akan perintah,
bentuk taatnya akan perintah. Jangan berarti kita, oh kok harus sujud kepada manusia gitu. Jangan. Memahami itu ayat artinya yang merintahkan siapa? Allah yang memerintahkan. Maka tentunya itu harus taat dengan perintah itu. Jadi yang kita ambil pembelajaran adalah taat akan perintah. Ketika Allah merintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, itu dikatakan aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong untuk tidak bersujud kepada Nabi Adam. Bahkan dia mengatakan khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan Adam dari tanah, sementara aku kau ciptakan daripada api. Bagaimana unsur api mau sujud dengan tanah, ya kan? Maka tidak ubahnya seperti itu, Pak. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, man zada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmu, kemudian dia tidak bertambah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah takut dengan Allah, tidak bertambah daripada hidayah, ya kan? Maka orang yang seperti itu, kata Rasulullah, lam yazdad minallah illa bu'dan, maka tidak akan bertambah dirinya terhadap Allah kecuali hanya semakin jauh saja, semakin jauh. Dan hari ini kita lihat tentunya banyak orang yang alim, memiliki ilmu agama, karena tidak adanya hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala justru berfatwa semaunya. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya kan, yaitu ulama usu yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar, ya kan, yang paling aku takutkan, kata Sayyidina Umar, daripada Dajjal adalah ulama usu. Pasti akan larinya ke situ, ketika ilmu tidak didasari dengan adab dan akhlak. Nah, ini yang paling utama, itu adab dan akhlak, ya. Kemudian Imam Syafi'i, seringkali guru kami itu mengungkapkan perkataan beliau. Seringkali kami dinasihati oleh Abuya Al-Habib Hasan Baharun dengan ungkapan Al-Imam Syafi'i, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikan ilmumu seperti garam dan adabmu, akhlakmu seperti tepung. Artinya, kalau kita membuat kue, ngadon kue, tentunya garamnya sedikit, tepungnya dibanyakkan biar enak rasanya itu, ya kan? Artinya orang yang punya ilmu tanpa adab tentunya tidak nyaman, tidak enak, ya kan? Tentu banyak hal-hal yang sampai menjadikan kita ini justru menjauh daripada orang tersebut, karena mereka adalah contoh yang dikatakan oleh Imam Ali, wa mal fakhru illa li ahli ilmi innahumu alal huda liman istahadda adillah. Tidak ada kebanggaan yang patut dibanggakan kecuali ilmu agama. Jadi kalau kita bangga dengan kekayaan, bangga dengan kedudukan, bangga dengan apa sebagainya, ya silakan. Artinya kebanggaan tersebut mungkin hanya sebatas duniawiya saja. Tapi kebanggaan yang patut untuk dibanggakan, maksudnya adalah ilmu. Kenapa harus ilmu? Innahumu alal huda liman istahada adillahu. Karena orang yang punya ilmu itu tentu berada dalam petunjuk Allah dan menjadi rujukan di saat kita itu membutuhkan daripada pertanyaan serta problem yang harus dipecahkan. Datangnya kepada siapa? Ya kepada yang punya ilmu. Dan ilmu ini kemuliaannya bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti kemudian di akhirat. Sehingga Rasulullah mengatakan yasfa' yaumal qiyamah salas, yang nanti memberikan syafaat di hari kiamat itu ada 3. Al ulama, summa suhada, summal anbiya. Orang yang punya ilmu yaitu ulama, kemudian para anbiya, nabi-nabi, summa suhada, dan para orang-orang yang mati syahid. Nanti mereka itu akan memberikan syafaat di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Namun yang kedua tadi apa, Pak? Lupa yang kedua tadi itu. Oh iya, tidurnya orang yang ibadah gitu ya. Jadi utama daripada
ibadahnya orang bodoh yang tidak memperhatikan adab beribadah. Ya, maksudnya tidurnya orang alim itu kan pernah saya sampaikan pada minggu lalu itu. Tidurnya orang alim itu, ya kan, ada orang alim lagi tidur, kemudian ada orang yang jahil, awam lagi ibadah, orang abid lagi ibadah, kemudian syaitan itu takut untuk menggoda orang yang alim tadi itu, orang yang ibadah tadi, khawatir orang yang alim bangun dan membetulkan daripada sholatnya. Jadi bisa dikaitkan dengan hal yang demikian, ya kan. Jadi yang diherankan oleh antum ini ketika derajatnya orang yang jahil, orang yang alim yang tidur lebih afdol daripada orang yang awam, artinya yang tidak punya ilmu yang lagi ibadah, kan begitu. Bagaimana penjelasannya? Artinya keafdolan dari dari orang yang alim selagi dia tidur, apapun yang dilakukan orang yang alim itu, yang saya bicarakan dalam tanda kutip, Pak, orang alim yang betul-betul mengamalkan ilmunya ini, ya kan, orang alim yang betul-betul takut sama Allah. Nah, ketika dia memiliki ilmu, apapun daripada semua gerak-geriknya itu nilainya ibadah, bahkan dalam kondisi tidur pun sekalipun itu adalah ibadah. Itu orang yang alim. Yang saya katakan, sekali lagi saya katakan, alim yang mengamalkan ilmunya tentunya, yang takut dengan Allah, yang betul-betul konsekuensi dengan pengamalan ilmunya. Dari segala aspek kehidupannya itu semua ibadah. Tidurnya, kalau orang yang memiliki ilmu tentu dia berniat, ya Allah saya tidur ini supaya nanti saya bangun lebih awal, saya bisa tahajud. Nah, ketika dia berniat demikian, maka sepanjang tidurnya itu mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang tidurnya dia akan mendapat nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap detik jam itu adalah ibadah. Kenapa? Karena tujuan dia tidur ini supaya badannya kuat dan dia bangun nanti tahajudnya, ya kan. Bisa jadi dia tidur juga supaya badannya kuat, dia akan bekerja mencari nafkah untuk menghidupi anak istrinya, lebih rezeki dia sedekahkan dengan niat seperti itu, dengan niat yang demikian. Tujuannya adalah untuk berorientasi untuk mencari ridho Allah. Bahkan makan sekalipun ketika orang yang mengerti ilmu, maka dia makan, ya Allah saya makan ini ya Allah untuk supaya tulang sulbi saya kuat, sehingga kalau tulang sulbi saya kuat, saya bisa berdiri, saya bisa sholat, saya bisa untuk melakukan kebaikan. Makannya pun menjadi nilai ibadah. Sehingga Al-Imam Ibn Ruslan mengatakan, wa kullu ma yubahu bistiwa al-fi'lu wa tarku ala sawa idza nawa bi aklihil quwa li taatillahi lahu maqad nawa. Perkara mubah ditinggalkan ataupun dikerjakan, maka itu tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Lakin idza nawa bi aklihil quwa, tetapi kalau ada orang makan yang tadi hukumnya mubah, ya kan, mau makan tak ada hukum mengatakan tak makan kau berdosa, ya, tak ada. Kalau kau makan kau pahala, tak ada juga, ya kan, karena perkara mubah. Nah, dikatakan lakin idza nawa bi aklihil mubah, kalau dia berniat makan yang perkara mubah tadi itu li taatillahi, untuk taat kepada Allah, lahu maqad nawa, makannya pun suapannya pun mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia berniat, ya Allah aku makan supaya badan aku segar, supaya aku bisa sujud sama kau, supaya aku bisa menegakkan tulang sulbiku untuk berdiri bertahajud di hadapanmu nanti malam. Nah, beda dengan orang yang jahil. Orientasi pekerjaan dia pun karena dasarnya tidak ada ilmu, dia tidak mengerjakan tidak mengetahui apa sebab dia mengerjakan ibadah, apa tujuannya, perkara apa dasarnya dia melakukan daripada perbuatan baiknya. Sekalipun tampak zahir kita dia melakukan perbuatan itu adalah nilainya memiliki ibadah menurut pandangan kita, tapi mereka memang tidak mengerti apa tujuannya, bahkan mungkin pelaksanaannya pun keliru. Ini mungkin maksud daripada apa yang Bapak tanyakan tadi itu. Kenapa orang yang tidur, orang yang alim dalam kondisi tidur pun mendapatkan keafdolan. Yang lainnya mungkin Bapak, Ibu yang ingin bertanya, ini pun sudah masuk waktu nih Pak. Ini kita sudahi ya Pak ya.
sudahi. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya ilmu sehingga hati kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ta'alluq, kaitan wa al-wud, kecintaan, al-wud ila Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan ibadah. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan oleh Allah hidayah wa taufik sehingga mengisi akhir-akhir umur yang Allah berikan kepada kita ini dengan segala kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan kalau toh setelah panjang umur sehat walafiat, tentunya kita minta kepada Allah kita diakhiri umur kita dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.